Batam TV, inspirasi Kepri. Selamat siang pemirsa Batam TV, berjumpa kembali dengan saya dalam acara Bursa Gagasan. Kali ini saya bersama dengan Konsul Jenderal Johor Bahru Malaysia, Bapak Sandi A. Katuk. Kita baru saja ikut serta dalam acara pra-launching Fijo 2020 di Hotel Hilton Johor. Baiklah Pak, kita mulai saja Pak Sandi. Apa konsentrasi kita di Johor saat ini? Baik Pak, Ya. jadi Bapak Ibu, kita dari Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Johor itu wilayah kerjanya ada 4 negara Pak, negara bagian, yaitu Johor itu sendiri, Negeri Sembilan, Negeri Malaka, dan Pahang. Jadi 4 negeri itu merupakan wilayah kerja kami yang kami harus berikan trade tourism investment. Itu udah ininya dari pemerintah pusat untuk semua fungsi-fungsi ekonomi harus memajukan TTI itu. Nah, dalam kesempatan ini Johor adanya event besar yaitu Festival Islam dan Halal Johor untuk mengundang bukan saja Indonesia tapi dari negara-negara lain internasional untuk berpartisipasi. Pada waktu meskipun Fijo ini baru 2 kali penyelenggaraan dari tahun 2019, seharusnya mereka tuh festival tahunan, cuma karena adanya COVID jadi terhalang. Nah, waktu tahun 2019 dari Pemda Riau dan juga Pemda Aceh itu berpartisipasi. Makanya kami berharap untuk tahun 2022 ini kita sudah mengalami kesulitan keuangan, anggaran gara-gara pengobatan COVID. Jadi makanya saatnya lah kita sekarang mencari peluang untuk memajukan devisa negeri kita sendiri dan juga memajukan pendapatan individual. Ya. Jadi memang kami target agar 2022 yang kita gagal pada tahun 2020 dan 2021 karena adanya COVID. Tahun ini kita belajar untuk mendapatkan kembali untuk mempromosikan produk-produk Indonesia yang halal, yang berasaskan Islam, agar tahun yang akan datang atau kesempatan yang akan datang kita bisa naik lagi, Pak. Ya, kontribusi yang diharapkan dari Indonesia oleh KJRI, KJRI kemudian juga oleh panitia di sini itu berbentuk apa? Jadi begini Bapak Ibu, kami mengharapkan kalau misalnya itu dari Indonesia datang, kami sudah berunding kepada komite panitia Fijo agar pembayaran kosnya itu mengikuti lokal, bukan foreign. Karena kalau lokal itu murah. Kalau misalnya dengan US dollar dia bisa 3-4 kali lipat. Jadi kami mengupayakan itu bisa dapat. Jadi makanya kami harapkan dari Pemda memberikan dukungan kepada UKM-UKM daerah setempat untuk ikut berpartisipasi. Karena KJRI akan memfasilitasi bantuan. Misalnya pengiriman barang itu melalui custom ataupun imigrasi dan juga memberikan fasilitasi bantuan mencari akomodasi dan transportasi. Memang kami dari KJRI tidak mengeluarkan secara materi atau uang, tapi kita memberikan dukungan, memberikan approach kepada otoritas setempat agar dapat kemudahan, keringanan. Tahun lalu kita ikut serta juga Tahun 2019 Pak. 2019, Itu ya Pemda Aceh dengan Pemda Riau dan juga UKM-UKM kecil. Makanya tahun ini kami mengundang 24 daerah, pemerintah daerah maupun pemerintah daerah, pemerintah kota
untuk ikut berpartisipasi. Mumpung Indonesia dekat sekali, terutama untuk Kepulauan Riau dan Sumatera. Itu dekat sekali, jadi manfaatkanlah potensi daerah yang kita punya. Baik itu untuk pelancongan, IT, UKM, perdagangan, itu banyak sekali. Malaysia itu punya konsep cukup menarik ya. Dia bilang menjadikan Johor sebagai hub halal. Gitu. Halal ya. Artinya mereka cukup futuristik ya. Ya. Jadi kita ambil perannya di mana itu? Nah, perannya kita ini kan kita mayoritas Islam, ya kan? Nah, Malaysia dia memang negara Islam, bukan Indonesia. Negara Indonesia kan negara sekuler, tapi untuk penduduknya itu mayoritas Islam lebih banyak. Jadi kita manfaatkanlah ini semuanya itu berasaskan Islam yang halal. Banyak kan yang kita dapatkan dari produk-produk yang kita bisa dapatkan dari Indonesia. Memang untuk pameran yang tadi disampaikan oleh Exco Bapak Tuan Hairi, itu memang Malaysia terbesar untuk soal pameran, tapi untuk produk-produknya Indonesia masih lebih besar. Itu memang. Jadi kita manfaatkan peluang itu, Pak. Ya, kira-kira produk apa yang lebih marketnya lebih cepat dikonsumsi oleh di luar Indonesia yang bisa dijual? Jadi pertama-tama memang kalau udah produk makanan itu pasti sama, Pak ya. Tapi yang berbeda, kita lihat bukan berbeda, tapi kalau kami anggap Indonesia masih lebih fashionable. Misalnya ini pakaian Muslim. Pakaian Muslim kita tuh masih lebih fashion, masih lebih corak-coraknya dia punya kayak wanita, masih ada pernak-perniknya tambahan. Kalau di sini Malaysia Bapak bisa melihat masih agak kaku. Kalau misalnya lihat wanita-wanita Muslim yang berhijab, lain sekali dengan wanita Muslim hijab yang ada di Indonesia. Cobalah kalau kita misalnya ada desainer dari Kepulauan Riau atau di Sumatera, provinsi Sumatera aja, itu yang lebih excited, pasti banyak. Dan buktinya aja, pakaian-pakaian kita banyak yang mereka terima. Kayak misalnya pakaian batik bernuansa Islam, bernuansa Muslim, pakaian Muslim lebih banyak dibandingkan mereka dengan baju kurung biasa. Kita kan memang sih, kalau kita fashion janganlah terlalu kaku, konservatif seperti kayak zaman dulu, hanya baju biasa, tapi ada sedikit variasi yang lebih menarik, baik laki-laki maupun perempuannya. Itu lebih menarik, Pak. Jadi tinggal motifnya aja. Itu satu. Terus yang kedua, kita lihat sini makanan Padang. Makanan Padang bukan hanya orang Padang punya. Itu hampir seluruh Nusantara di Indonesia menggemari Padang. Makanan Padang. Apalagi di sini, Pak. Di sini sebenarnya banyak makanan Padang. Tapi itu kan hanya tulisan makanan Padang, tidak sesuai dengan selera. Dan kebanyakan, Pak, saya tanya kepada pengusaha-pengusaha di Johor sini, mereka hanya senang mau ke Johor, mau ke Batam, hanya pergi pulang aja, terutama perempuan-perempuan yang ngidam, mau ke rumah makan Padang yang di Batam. Saya bilang, waduh, emang di sini kurang, Pak, taste-nya lebih enak yang di Batam. Itu makanya seandainya ada pengusaha restoran Padang di Kepulauan Riau, welcome, pasti. Saya akan uruskan untuk pengurusan pembukaan restoran Padang di Johor sini. Walaupun sudah ada restoran-restoran Padang lainnya, Pak, tapi masih kalah, Pak, masih kurang seleranya. Jadi fashion sama food mungkin lebih food itu memang lebih potensial, Pak. Kalau saya melihat, Pak. Itu aja sih. Mungkin ada yang lain-lain, misalnya pelancongan, penawaran, tourism. Baru-baru ini melalui Exco Menteri Olahraga dan Tourism datang itu ke Batam kan, rame-rame waktu itu sekitar awal-awal Juni kalau nggak salah. Sebenarnya kita manfaatkan tourism kita itu sangat bagus. Mau tourism kesehatan, mau tourism diving, tourism golf. Terus terang golf itu banyak orang-orang pengusaha-pengusaha sini mencari ini, Pak, main golf itu di Indonesia, terutama ya karena dekat di Batam. Itu bukan hanya orang Melayu saja, Pak. Orang India ada, orang Chinese ada. Di sini untungnya bukan hanya Melayu aja, tapi 3 ras itulah. Melayu, India, Chinese. Itu sangat besar, Pak. Potensi. Makanya tourism walaupun Batam
kecil, tapi potensial orang Batam tuh banyak, Pak. Yang didapat bisa diperoleh dari Batam itu sendiri, Pak. Itu. Pemirsa, makin banyak informasi yang akan kita dapatkan pada sesi berikutnya. Festival Islam dan Halal Johor 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di Persada Johor International Convention Center. Fijo 2022 adalah event yang tepat bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produknya ke pasar global. Ayo ikuti dan kunjungi Fijo 2022. Bergabunglah bersama 300 stand produk halal terbaik dari berbagai negara. Raih peluang bertemu dengan mitra bisnis baru di luar negeri dan dapatkan keuntungan dari penjualan selama festival. Fijo 2022 akan menampilkan artis, fashion show, demonstrasi masak, mengadakan temu bisnis, seminar bisnis, dan pemberian penghargaan terhadap stand terbaik. Pemirsa Batam Televisi, kita lanjutkan lagi perbincangan dengan Bapak Sandi Akatuk. Pak, jadi peran kita nih, konsul yang diperintahkan oleh negara, apa sekarang yang menjadi prioritas? Jadi begini, Pak. Jadi tiap tahun, awal tahun itu kita selalu Menteri Luar Negeri kita mengeluarkan pernyataan akhir tahun. Tapi awal tahun baru mulai. Jadi memang kita semua di seluruh kantor perwakilan Republik Indonesia di luar negeri, di mana saja, baik itu kedutaan besar, konsulat jenderal, konsulat, semua stafnya harus menjalankan amanat dari pimpinan pusat. Pimpinan pusat ke menteri luar negeri dalam hal ini, baru kepada kami. Memang yang utama, memang untuk diplomasi itu memang kita harus meningkatkan peran serta kita, meningkatkan hubungan bilateral. Nah, kemudian yang kedua itu, yang terpenting adalah diplomasi kesehatan, Pak. Karena kita 2 tahun ini mengalami pandemi. Semua negara, tidak ada negara manapun, baik itu negara besar, negara kecil, semua kena pandemi. Makanya pemerintah kita Indonesia ingin menggalakkan diplomasi kesehatan itu, supaya kita bisa mendapatkan sumber-sumber, misalnya untuk obat-obatan, resource dari pakar-pakar kesehatan, untuk bisa kita serap untuk dokter-dokter kita Indonesia, rumah sakit itu mereka minta supaya kita melakukan itu, Pak. Seperti kayak alat-alat kesehatan, alat-alat kesehatan kita walaupun cukup banyak, tapi kan semua kan kita masih mengimpor dari negara-negara besar seperti kayak
Jerman atau India saja itu yang paling banyak alat-alat kesehatan kita dapatkan dari mereka. Makanya kita diupayakan untuk semua kantor perwakilan RI kita ini untuk menggolkan diplomasi kesehatan itu. Ya. Artinya apabila dibutuhkan sesuatu bisa ya, kerjasama ya, antar karena dua negara. masyarakat Indonesia banyak, Pak. Ya. Sebagian besar terkena dampak kesehatan yang cukup tinggi, dan sekarang ini pun pandemi sudah mulai lagi. Makanya kayak masker ini ya syukur-syukur kita bisa mengolahnya sendiri, memproduksi sendiri, tapi tidak semuanya yang namanya N95 itu kan. Oke. Jadi dua hal itu, kesehatan sama hubungan bilateral ya. Pertama memang meningkatkan hubungan bilateral, kemudian diplomasi kesehatan. Nah, baru belakang bawah-bawahnya itu diplomasi ekonomi. Diplomasi ekonomi itu semua bidang. Terutama kita supaya untuk mendapatkan investasi. Oke, informasi terbaru mengenai hubungan bilateral menyangkut tenaga kerja migran itu bagaimana, Pak? Dengan antara Johor dengan Indonesia atau dengan Indonesia lah ya. Memang sebenarnya ada hal yang sebenarnya untuk membahas tentang tenaga kerja. Memang sebenarnya tak layak saya, tapi ya kebetulan karena saya secara garis besar memang terus terang pada seperti kita ketahui kedua pemimpin negara Indonesia maupun Malaysia menandatangani MOU kerjasama untuk tenaga kerja. Memang sudah disepakati Malaysia untuk mengikuti, menghormati aturan main dari permintaan pemerintah kita Indonesia untuk mengenai tenaga kerja. Malaysia menghormati, tapi belakangan ini disinyalir Malaysia istilahnya quote unquote tidak mengikuti aturan itu dengan cara harusnya dia sebagai pelancong, tapi sampai di sini, sampai di Malaysia menjadi tenaga kerja, dan itu pun terutama untuk bidang pekerjaan domestic helper, pembantu rumah tangga. Mereka tidak secara resmi tidak mengikuti aturan main yang diminta oleh Indonesia. Sempat pemerintah Indonesia mungkin waktu pertengahan bulan Juli kalau nggak salah, itu Indonesia menutup kembali untuk mengirimkan tenaga kerja Indonesia di Malaysia. Terus terang, seperti diketahui, Malaysia itu melihat tenaga kerja Indonesia sangat membantu perekonomian Indonesia, perekonomian Malaysia. Dengan tertutupnya berapa lama, itu perusahaan-perusahaan kilang, perusahaan-perusahaan pabrik manufacture itu habis, tidak ada tenaga kerja Indonesia. Terus perladangan yang semuanya rata-rata sebagian besar itu tenaga kerja Indonesia, terutama dari Lombok. Itu tidak ada. Mereka kekurangan. Yang sudah panen akhirnya busuk, tak laku dijual. Ya kalau misalnya sudah waktunya telat, minyak sawit mereka akan turun kadarnya. Makanya dan juga mengenai pembantu rumah tangga, banyak para istri yang mereka menunjang suami untuk bekerja. Kebanyakan istri-istri mereka terpaksa berhenti bekerja karena tidak ada yang membantu anak-anak mereka atau orang tua mereka. Mau tak mau, Malaysia mengharapkan sekali tenaga kerja Indonesia. Walaupun mereka bilang, lebih mudah dan murah mengambil tenaga kerja asing, yaitu dari Bangladesh. Tapi sudah beberapa kasus mereka masih lebih suka Indonesia karena bahasa, dan mereka tenaga kerja Indonesia lebih rajin dan ulet dibandingkan tenaga kerja asing lainnya. Jadi tidak ada Malaysia itu underestimate atau mencibir negara Indonesia itu negara tenaga kerja. Tak ada tenaga kerja, mereka kolaps. Itu aja sih. Mereka akui. Jadi datanya dari konsulat tentu ke pemerintah pusat ya. Berapa jumlah yang ilegal, katakanlah, artinya ilegal artinya disambut oleh orang Malaysia bekerja, tetapi di sananya tujuannya melancong. Iya, itu sudah disampaikan oleh Duta Besar kami Pak Hermono di KBRI KL, mengusulkan kepada pusat bahwa disinyalir Malaysia ini menyalahgunakan apa yang telah kita sepakati. Untuk secara garis besar, secara data akuratnya kami tak punya bahan, tapi cukup banyak Pak, cukup banyak. Jadi mereka datang ke sini sebagai pelancong, hanya dalam waktu
2 minggu mungkin, 2 minggu, tapi dalam waktu seminggu, jadi seolah-olah memang pelancong beneran. Tapi dalam waktu 7 sampai 10 hari mereka didatangin oleh tekong-tekong agen-agen ini. Dari sini. Iya, dari sini untuk masuk kerja. Tapi memang sudah dari Indonesia sudah dihubungi. Udah siap, Iya, udah siap, tapi sebagai pelancong. Kita bisa melihat kan yang mana itu pelancong, yang mana dia sebagai tenaga kerja. Iya. Bukannya kita mengunderestimate pakaian biasa itu pakaian biasa sederhana itu sebagai pelancong. Tidak. Itu pelancong bukan hanya main bagus-bagus, semua bisa. Namanya itu. kunjungan keluarga kan itu disebut pelancong. Tapi sampai ke sini mereka diiming-imingi pekerjaan. Nah, itu yang sudah menyalahi aturan yang kita sepakati Indonesia dan Malaysia, Pak. Saya melihat kan lebih banyak orang Indonesia berobat ke sini. Artinya kalau secara ekonomi ada yang didapat oleh Malaysia daripada kunjungan yang begitu besar. Jadi Indonesia ini kan sebenarnya memiliki kemampuan, tetapi kenapa dalam tanda petik kok lebih banyak yang berobat itu ke Johor, Malaka? Oke. Jadi gini, Pak. Inilah pemerataan. Sebenarnya sudah memerata pemerintah Indonesia membagi rumah sakit ya, rumah sakit besar. Tapi karena kedekatan seperti kayak Malaysia, yang kedekatan dengan Indonesia dekat sama Malaysia, misalnya di daerah Kepulauan Riau, Batam saja. Kalau dia mau ke mana, ke pusatnya misalnya yang lengkap, misalnya ke mana, ke ininya Riau di Tanjung Pinang ya, Pekanbaru, mereka kosnya masih lebih mahal ketimbang dari Batam ke Johor Baru, mungkin hanya 200.000. Pulang 500 ya, pulang balik. Iya, 500.000. Dan penawaran yang ditawarkan oleh rumah sakit di Johor ataupun Malaka, karena banyak kan, baik itu Johor, Malaka atau di negeri-negeri lain, itu sudah included biaya dokter, biaya pengobatan, biaya akomodasi, biaya penjemputan. Kalau mereka pikir-pikir, wah, secara costly aja udah lebih murah. Dan juga mindednya orang Indonesia yang di daerah terutama internasional loh di sana, karena memang luar negeri kan, ketimbang saudara kita sendiri. Meskipun mungkin saya punya kakak dokter misalnya di Pekanbaru, tapi saya masih lebih afdol cari dokter yang di internasional, yang di Malaysia. Teknologinya mungkin dokternya itu lulusan luar negeri, lulusan Inggris. Sementara kakak saya misalnya dokter itu hanya lulusan, ya syukur-syukur dia universitas terkenal misalnya di Jawa. Kalau dia hanya universitas di daerah yang jadi dia sedikit mengunderestimate, Pak. Secara costly dan pengetahuan orang-orang yang di daerah khususnya itu lebih bagus, apalagi dekat dengan Malaysia, mereka lebih senang ke Johor, Pak. Ketimbang dia harus mau ke sana, capek lagi, naik bis lagi, belum lagi hotelnya hotel biasa, Pak. Kalau di sini, bukannya saya mempromosikan tentang Malaysia ini, tapi kita lihat secara realistis lah. Banyak orang-orang Indonesia datang ke sini. Sementara orang Malaysia sendiri, ya, sudah banyak, Pak, bersaingan rumah sakit. Mereka hanya 32 juta populasinya, Pak. Dibandingkan dengan 3 provinsi aja yang di Riau, Kepulauan Riau ataupun Sumatera Barat. Mereka sudah dapat duit dari situ, Pak. Dan itu pun masyarakat Indonesia bukan dari kepulauan yang dekat wilayah yang dekat Malaysia, dari Aceh maupun Jakarta maupun dari Surabaya, itu banyak, Pak, datang ke Johor. Selain yang di Pinang yang di atas. Kalau Pinang domainnya kebanyakan orang-orang Sumatera Utara. Itu, Pak. Apa boleh dikatakan kita agak sedikit tertinggal dalam hal teknologi kedokteran atau cara penanganan atau kualitas daripada dokter-dokternya? Gimana? Kalau soal penanganan kualitas, saya masih bisa lebih percaya dokter di Indonesia, Pak. Karena istri saya dokter, Pak. Istri saya dokter spesialis penyakit dalam. Makanya saya di sini sendiri, istri saya praktek di Jakarta. Ya. Kalau karena kualitas dokter. Ini ada satu kasus, Pak. Jadi saya waktu itu ke Negeri Sembilan, itu ada seorang dokter. Dia ikut beasiswa yang ditawarkan oleh Indonesia. Waktu itu dia masuk Universitas Udayana Bali, orang Malaysia. Sekarang istrinya orang Bali. Dia cerita kepada saya, Pak, kalau soal kualitas
kualitas ya, para dokter-dokter di Indonesia, dia akui Indonesia bagus. Sebagai contoh, waktu itu dia beasiswa, waktu itu dia mau pulang, udah selesai nih beasiswanya. Jadi ada yang dari UK, ada yang dari Prancis, ada yang dari negara-negara lain, ada yang dari India juga, dan dia sendiri dari Indonesia. Waktu itu ada penanganan operasi bedah, yang semua yang UK, yang luar negeri semua, nggak ada yang berani maju karena untuk masuk untuk operasi itu harus ada license tersendiri. Dia pengalaman pada waktu di Udayana tahun keberapa tuh yang sudah mulai bisa dilepas, dia menangani sendiri dan dibilang saya sanggup berkali-kali waktu praktik operasi. Sekarang dia masih muda, dia pimpin rumah sakit daerah di Negeri Sembilan, Pak. Dan terus terang saya sangat hormat pada dokter orang Malaysia ini. Dia menampung anak-anak yang kosongan, yang orang tuanya tak ada dokumen. Jadi anak-anak itu dia tampung di rumahnya, diajarkan oleh istrinya, diajarkan membaca, diajarkan menulis. Itu makanya kita bekerja sama dengan orang social culture, fungsi penerangan dari KJRI untuk mendirikan Indonesian Center. Indonesian Center itu untuk menampung anak-anak yang harusnya mereka dapat pendidikan, tapi tidak dapat pendidikan di Malaysia karena itu tidak boleh, karena kosongan, karena mereka tidak ada dokumen resminya. Jadi itulah Pak. Makanya kalau soal kualitas nggak kalah deh, dokter Indonesia bagus. Cuma satu hal, prasarananya aja kita nggak ada. Prasarana itu nggak menunjang. Ada menunjang tapi hanya di pusat, di daerah. Syukur kalau misalnya kayak ada di Batam, BP Batam memberikan support dalam rumah sakitnya. Itu ada, bagus. Kawasan khusus ya? Khusus, itu bagus. Peralatannya canggih dan diakui oleh dokter-dokter. Waktu kami berkunjung ke Batam, mereka melihat, wah sarananya bagus, nggak kalah dengan di Malaysia. Katanya gitu. Jadi makanya saya bilang sebenarnya prasarananya aja yang nggak ada. Karena kita hanya berfokus hanya di pusat, di daerah-daerah terpencil kurang. Jadi kayak Tanjung Balai, Tanjung Batu, mungkin ada yang dari mana lagi yang di daerah pelosok Kepulauan Riau. Mereka datang kebanyakan ke Johor berobat, tidak ke ibu kota provinsi. Itu karena costly-nya aja Pak murah. Baik, kita kembali ke masalah ekonomi Pak. Harga sawit itu di Indonesia demikian murah saat ini ya. Tapi di Malaysia bisa demikian mahal, hampir 500% bedanya. Kenapa kita nggak jual ke Malaysia aja sawitnya? Dapat untung. Terus terang Pak, kenapa minyak sawit Malaysia banyak juga istilahnya lebih populer di negara-negara Eropa? Karena Malaysia kan negara Commonwealth, dukungannya Inggris, UK. Melalui UK aja ngomongin ke negara-negara EU, udah percaya, Indonesia siapa? Nggak ada siapa-siapa kan, kita bukan negara ini, kita negara yang berdiri sendiri, berdiri di atas kaki sendiri. Itu. Tapi insya Allah, untuk berikut-berikut pasti kok, kalau kita selalu rukun, damai, bersatu, Indonesia masih lebih maju. Sekarang ini aja Malaysia ketar-ketir kok, dengan kemajuan Presiden kita Pak Joko Widodo. Itu aja sih. Ya, saya ada pertanyaan kembali Pak. Kalau kita diberi tugas untuk menarik foreign investor dari luar negeri, bukankah sudah banyak investor yang masuk ke Indonesia seperti Bapak sampaikan tadi? Bagaimana memaksimalkan potensi supaya di dalam negeri itu justru lebih maksimal gitu? Ya, tertariknya suatu investor asing untuk ke Indonesia, pertama-tama kan mereka melihat situasi negara kita, aman nggak? Karena seperti kayak saya mau nabung, saya lihat dulu banknya, ini banknya udah punya reputasi nggak? Kalau banknya nggak punya reputasi, saya nggak mau dong, karena untuk investasi itu faktor kepercayaan ya Pak. Nah makanya kita harus lihat, pemerintah kita sendiri harus stabil, harus berjalan baik, dikenal reputasinya bukan hanya di negara-negara tetangga tapi negara secara internasional. Sekarang ini kan kita menjadi
akan menjadi keketuaan G20. Kita sukseskanlah event akbar itu supaya kita diakui. Apalagi kemarin-kemarin kita ingin menjadi juru damai yang perang yang terjadi sekarang ini antara Ukraina dengan Rusia. Ya kita doakanlah bersama. Walaupun mungkin di dalam negeri kita itu masih sering ribut-ribut, itu biasalah dalam urusan itu ya. Sama aja kayak kita suami istri kan. Bapak sama ibu atau saya sama istri itu ribut-ribut biasa kan sama anak-anak. Tapi kalau keluar kan kita satu. Nama bapak siapa? Oh baik. Begitu juga negara di bawah pemimpinan Joko Widodo. Makanya yang pertama-tama dilihat kestabilan negara kita. Kedua, dengan kestabilan negara kita pasti aturannya pun akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi. Jangan negara bagus tapi aturannya masih aturan yang dulu, yang penuh dengan benang-benang kusut. Makanya Pak Jokowi selalu memangkas peraturan-peraturan yang nggak ada gunanya, yang akan membingungkan para investor, karena beliau sendiri seorang pebisnis dulunya kan. Itu aja. Jadi yang penting keamanan dan peraturannya jelas, pasti insya Allah banyak deh orang mau. Karena Indonesia itu dianggap ibaratnya nona cantik yang sangat tertarik oleh negara-negara, karena kita kaya, semua resourcesnya ada, sumber tenaga kerja kita banyak, kekayaan mineral kita banyak, kekayaan hutan masih banyak. Itu aja, tinggal kita mengelolanya Pak, agar anak cucu kita bisa hidup makmur. Ya mungkin kita nggak akan mengalami, nggak menikmati, tapi anak cucu kita kan Pak. Tenang aja, kita berharap tahun 2000 setelah Nusantara itu jadi mantap Pak. 2024 kan kita mulai menanjak. Baik pemirsa Batam Televisi, kita lanjutkan dialog dalam sesi ketiga. Festival Islam dan Halal Johor 2022 akan diselenggarakan pada tanggal 29 September sampai dengan 2 Oktober 2022 di Persada Johor International Convention Center. Fijo 2022 adalah event yang tepat bagi para pengusaha Indonesia untuk mengembangkan usaha dan memasarkan produknya ke pasar global. Ayo ikuti dan kunjungi Fijo 2022. Bergabunglah bersama 300 stand produk halal terbaik dari berbagai negara. Raih peluang bertemu dengan mitra bisnis baru di luar negeri dan dapatkan keuntungan dari penjualan selama festival. Fijo 2022 akan menampilkan artis, fashion show, demonstrasi masak, mengadakan temu bisnis, seminar bisnis, dan pemberian penghargaan terhadap stand terbaik.
pemirsa Batam Televisi, kita lanjutkan perbincangan pada sesi terakhir dengan Pak Sandi mengenai Vision 2022. Pak Sandi, Bapak sudah menghubungi banyak pengusaha di tanah air, kan? Ya, jadi gini Pak, Vijo itu merupakan setelah saya masuk di bergabung dengan KJRI, saya dapat informasi bahwa itu program tahunan. Jadi makanya kita sebelum itu ada secara resmi Vijo itu ada, seperti kayak hari ini ada pre-launching ya. Kita dari sebelum-sebelumnya selalu setiap pertemuan dengan pengusaha-pengusaha Indonesia, terutama dari Kepulauan Riau. Terakhir kami saya sebagai narasumber ini undangan dari IAC, Al Ahmadi Entrepreneur Center itu yang merupakan binaan dari Bank Sentral Bank Indonesia. Jadi itu saya sudah sampaikan untuk ayo UKM dari berbagai bidang apa aja, yuk kita hadir dalam video ini. Jadi saya ingin supaya UKM-UKM yang kecil saja, nggak usah berkecil hati, kita sama-sama. Kalau Anda mau ikut, kita akan kita secara kontribusi, kongsian. Misalnya dalam satu bot itu 3x3 kan standarnya. Makanya kalau misalnya banyak, kita bikin pavilion yang agak gedean, misalnya 9x9 atau 3x9, kan lumayan tuh. Jadi gede. Jadi berapapun yang kalian ini kita ikut di situ kontribusi, kita sama-sama. Ada yang misalnya dari produk pakaian muslim, food and beverage, ada bikin untuk promosi pancongan dari travel agent, itu bisa aja. Jadi jangan berkecil hati, aduh mahal, nggak usah lihat yang secara keseluruhan 3x3. Kita sama-sama, yang penting segera cepat daftarkan kepada kami supaya kita bisa mendapat yang penting lokasi tempatnya itu loh. Karena dari Pak Panitia saya sudah minta lokasi tempatnya ini nggak bisa, karena yang mereka yang dulu seharusnya tahun 2021 terselenggara, mereka sudah bayar karena adanya COVID. Akhirnya Panitia bilang oke, tahun depan kalian nggak usah bayar. Jadi mereka sudah booking duluan. Itu saya takut ntar kita mau bikin pavilion ya udah diambil orang. Itu makanya secepatnya silakan hubungi kami di KJRI JB. Nanti bisa tanya kepada Batam TV untuk alamat kami atau email kami. Target kita berapa Indonesia? Pavilionnya itu sudah di book atau gimana? Untuk pavilion belum Pak, karena kan kami dalam hal ini nggak berani menspekulasi karena situasi di Indonesia adanya COVID belum benar-benar pure bersih, pure habis. Dan juga anggaran kan biasanya kalau Pemda itu dari tahun sebelumnya sudah dianggarkan. Kalau sekarang ini hanya tempo nggak sampai 2 bulan, saya ragu ini mereka mau secara jor-joran, kecuali memang sudah ada dana khusus dari Pemda. Jadi bukan hanya UKM aja yang kita undang, Pemda. Untuk Pemda misalnya Kepulauan Riau mengkoordinir rame-rame di bawah kan banyak tuh Pemda, seperti kayak Pemda Riau melalui Bank Indonesia, karena Bank Indonesia punya binaan. Terus mungkin bukan hanya Bank Indonesia aja, dari bank-bank lain, BNI atau Mandiri juga bisa. Banyak. Jadi kita bersatu padu, jangan mencar-mencar. Kebanyakan kita dalam pameran mencar-mencar. Dengan bersatu padu itu kelihatan mewahnya Indonesia. Gitu. Walaupun memang kita sering bersinggungan kiri, tapi untuk keluar kita harus sama-sama. Itu aja Pak. Baik. Kemudian harapan KJRI terhadap kepesertaan dan suksesnya acara ini. Harapan kami Indonesia makin bangkit, Indonesia makin maju, terutama bagi pengusaha-pengusaha itu sendiri, UKM-UKM itu sendiri, supaya dengan adanya bangkit itu semangat lagi untuk kedepannya lebih baik, lebih sejahtera lah, itu aja sih. Gitu. Karena terutama yang daerah ini loh, daerah yang dekat sama Riau, berbatasan sama Johor itu. Itu aja sih. Oke, terima kasih Pak. Demikianlah tadi pemirsa perbincangan kita dengan Konsul Fungsi Ekonomi Konsulat Jenderal Johor Bahru Malaysia, Bapak Sandi Katuuk.
Jumpa kembali dalam Bursa Gagasan selanjutnya. Batam TV, inspirasi Kepri.